Kepada seluruh camat dan lurah, saya berharap terus mengedukasi warga, sosialisasikan soal penanganan sampah kita. Roadmap sampah sudah jadi, pengadaan tempat sampah sedang berjalan. Pengadaan di lingkup pemerintah itu kan tidak bisa seperti kita membalikan telapak tangan. Mau beli hari ini, besok si tempat sampahnya ada, tidak bisa. Yang Maret ini, terima kasih. Bulan April ini sudah dibayar untuk Maret, April. Ya. Ada yang belum kan? Yang belum itu karena OPD-nya belum mengajukan. Makanya OPD-nya itu cepat mengajukan. Kalau yang sudah mengajukan, Maret itu sudah cair pada bulan April ini. Nanti Bapak Ibu kalau ada hambatan di OPD-nya silakan sampaikan kepada saya. Kemarin saya tanya Pak Jimmy selaku PLT Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, TPP dibayar tepat waktu mulai Januari, Februari, Maret. Tapi Maret itu ada sebagian yang belum karena OPD-nya belum mengajukan. Nah, makanya kalau mau cepat cair, cepat ajukan. Jadi nanti kalau ada hambatan silakan sampaikan kepada saya. Kepada seluruh camat dan lurah, saya berharap terus mengedukasi warga, sosialisasikan soal penanganan sampah kita. Roadmap sampah sudah jadi, pengadaan tempat sampah sedang berjalan. Pengadaan di lingkup pemerintah itu kan tidak bisa seperti kita membalikan telapak tangan. Mau beli hari ini, besok si tempat sampahnya ada, tidak bisa. Kan ada mekanismenya. Jadi sepanjang ini terus diadakan progresnya, Bapak Ibu sekalian terus mensosialisasikan roadmap penanganan sampah kita kepada RW bahkan sampai tingkat RT. Jangan lagi ada RT yang belum tahu. Kemarin saya sempat ke beberapa RT, ada RT yang belum paham soal roadmap penanganan sampah kita di Kota Kupang. Jadi Bapak Ibu, Kota Kupang ini harus bersih, harus nyaman untuk ditinggali. Lakukanlah ini untuk anak cucu kita. Kota Kupang ini bukan hanya warisan dari leluhur kita, tapi pinjaman dari anak cucu kita. Kita kalau mindsetnya kadang ini ketong ini warisan karena ketong suka-suka. Tapi kalau kita berpikir ini pinjaman dari anak cucu kita, sewaktu-waktu anak cucu kita bisa minta kembali. Mana Kota Kupang yang dulu beta kasih besok, karena ketong sekarang mau minta, mana yang bersih. Jadi Kota Kupang ini bukan hanya warisan, tapi pinjaman dari anak cucu kita. Bapak Ibu sekalian, membangun sebuah kota bukan hanya soal gedung-gedung yang tinggi bagus, jalan-jalan yang bagus. Membangun kota bukan hanya soal membangun itu, tetapi bagaimana membangun karakter budaya orang-orang yang tinggal di dalamnya. Membangun sebuah kota juga tentang udara pagi yang sejuk, taman-taman kota yang bersih, transportasi yang baik, penghuni yang saling menghargai satu sama lain. Itu juga esensi membangun sebuah kota. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya percaya ketika kita bersama-sama kita bisa mencapai tujuan ini. Ada pepatah Latin bilang, ubi concordia, ibi victoria. Di dalam persatuan kita menemukan kemenangan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian telah bekerja keras dan akan terus bekerja keras bersama agar supaya tujuan kita ini semua bisa tercapai. Intinya saya butuh 3 hal: kolaboratif, adaptif, dan berjiwa melayani. Ini akan menyebabkan kita unggul di berbagai bidang. Kalau kolaboratif, Bapak Ibu sudah sering dengar, kita harus berkolaborasi. Kalau ingin berjalan cepat, berjalan sendirian. Tapi kalau ingin berjalan jauh, harus berjalan bersama-sama. Itu kolaboratif. Lalu Bapak Ibu sudah dengar sering berjiwa melayani, pelayanan, memerintah dalam melayani. Yang terakhir, kita harus adaptif. Adaptif ini Bapak Ibu sekalian, di dinas-dinas kebijakan-kebijakan kita harus adaptif terhadap perkembangan zaman, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Tentu kebijakan yang lama berbeda dengan yang sekarang karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dunia sudah bergerak ke zaman modern, semua serba digital. Kita tidak bisa minta dunia kembali berputar ke belakang. Bapak Ibu bangun pagi, arah angin ini hari bertiup dari timur ke barat. Tetap saja bisa minta ganti arah angin suka-suka kita, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah merubah arah layar kita, menyesuaikan. Kita tidak bisa merubah arah angin, tapi kita bisa merubah arah layar kita.
Oleh karena itu saya minta agar kebijakan-kebijakan tingkah laku kita semua di dinas-dinas terkait harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Bapak Ibu sekalian, pada momen yang berbahagia ini saya juga akan menyerahkan beberapa hal. Pada kesempatan ini saya akan menyerahkan penghargaan dan santunan bagi pegawai negeri sipil yang pensiun, wafat, dan cacat tetap tahap pertama lingkup pemerintah Kota Kupang tahun 2025. Saya juga akan menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Aisyah, bantuan sosial Republik Indonesia kepada satu rumah ibadah diterima oleh pemimpin Gereja Bethel Indonesia El Shaddai, santunan kematian dan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan Kupang kepada ahli waris dan 3 orang ketua RT dan 1 orang PPT yang telah meninggal dunia. Hadiah lomba fashion show dan lomba tari kreasi daerah NTT dari Dinas Pariwisata Kota Kupang dalam rangka HUT Kota Kupang tahun 2025. Mari kita jaga Kota Kupang ini sebagai rumah bersama, rumah yang penuh kasih, penuh semangat, dan penuh harapan. Rumah yang bukan hanya kita banggakan, tapi juga kita wariskan dengan cinta kepada anak-anak kita kelak. Lakukanlah ini untuk anak cucu kita. Dirgahayu Kota Kupang ke-139, dirgahayu Kota Kupang sebagai daerah otonom ke-29. Selamat Hari Otonomi Daerah. Teamwork makes the dream work. Kerja tim membuat mimpi menjadi kenyataan. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat.